Ya, Konghucu mengatakan kalau hari ini datangnya dari anak kecil, kalau kata-katanya ada kebenaran, ikutin. Kalau hari ini walaupun datangnya dari orang tua atau guru atau tokoh-tokoh masyarakat, kalau tidak ada kebenarannya, jangan ikutin. Nah, hari ini banyak sekali kebenaran-kebenaran di masyarakat. Ya, kebenaran saya, kebenaran Anda, kebenaran golongan, kebenaran semuanya. Nah, Konghucu mengatakan kebenaran ini adalah kebenaran yang dari yang sejati atau hati nurani. Jadi kalau saya benar, kamu benar, belum tentu akur cocok. Tapi kalau kebenaran Tuhan yang dipakai, itu udah otomatis kita akan bisa mengikutinya, ya. Jadi ada kata-kata Sang Buddha hari ini, mari kita sama-sama belajar. Setiap hari, setiap bangun pagi selalu beritahu diri sendiri bahwa hari ini Anda memiliki dua pilihan. Pertama, Anda bisa memilih suasana hati yang bagus. Pilihan lain adalah suasana hati yang buruk. Akan tetapi, saya selalu memilih suasana hati baik meskipun terjadi hal-hal yang tidak baik. Saya tetap memilih suasana hati yang baik. Nah, jadi kata-kata Sang Buddha ini ya menjelaskan kepada kita bahwa apa kehidupan kita sehari-hari itu mau menderita dan mau bahagia itu adalah pilihan. Tidak ada orang yang bisa buat kita menderita. Nah, jadi kalau kita bilang, wah gara-gara si A itu, si Polan bikin saya menderita. Itu adalah bagian dari kulit luar. Yang terpenting apa reaksi kita di hati. Ya contoh, mengapa saya harus memilih suasana hati yang baik? Nah, suasana hati yang baik itu banyak hal-hal di luar ini kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Yang bisa kita kendalikan adalah hati kita. Nah, Sang Buddha mengatakan di sini bagaimana kita bisa melewati hari dengan bahagia. Pilihlah, ya kita harus terima kasih, bersyukur ya kalau melihat keadaan sekarang, keadaan di dunia begitu banyak malapetaka, bencana, kita masih sehat. Kita hari ini masih ada keselamatan, masih ada kesehatan. Di satu pihak di luar sana banyak yang tertimpa musibah. Ada yang anggota kakinya hilang, anggota badannya hilang, ada yang sakit keras, ada yang hartanya hilang, bermacam-macam. Jadi kalau kita hari ini nggak mau memakai suasana yang itu hatinya kita terima kasih atau kita nggak bersyukur, yakinlah hari-hari yang kita lalui selalu pasti tidaklah bahagia. Ya karena kita tidak bersyukurin. Nah, satu cerita pada zamannya dulu Sang Buddha, beliau mendengar ada orang yang setengah baya selalu memarah langit, memarah bumi, memarahin semuanya, menyalahkan keadaan. Nah, keadaannya adalah bahwa dia adalah orang yang tersandera, terpenderitaan. Kenapa? Sudah lama menganggur. Ya, jadi katanya Tuhan tidak adil. Jadi sampai dia semua jual barangnya. Akhirnya Sang Buddha meminta muridnya memanggil orang tua ini. Nah, pada saat orang tua itu datang, dia mengatakan, kamu Buddha, apalagi yang mau bisa kamu nasehatin saya? Saya pokoknya sudah nggak bisa lagi memaafkan siapapun. Tuhan aja saya salahin. Kamu kenapa? Ya saya sudah lama sekali menganggur. Kayaknya Tuhan tidak adil kepada saya. Mengapa saya diberi pengangguran yang lama, yang panjang, sehingga harta saya semua habis. Oh, jadi Sang Buddha mengatakan bahwa kamu itu kepengen yang namanya harta. Iya, baik. Saya ada mendengar anak sang raja, katanya dia buta matanya. Nah, siapapun yang bisa memberikan mengganti matanya, silakan meminta uang kepada raja berapapun silakan. Nah, sang orang tua tadi mengatakan apa? Gila, kalau mata saya dicopot, diganti, berapa hartanya nggak ternilai. Bagaimana mungkin saya menyerahkan mata saya? Oh, kalau begitu di seberang desa ini ada satu anak hartawan. Dia lagi sakit jantung. Nah, coba kamu pergi ke sana, bilang mau tukar jantung sama hartawan itu. Kamu tinggal minta aja, mau berapa yang kamu mau. Sang orang tua tadi menjawab,
Gila, mana bisa, jantung saya itu tidak ternilai. Bagaimana mungkin saya memberinya? Nah, kalau begitu kamu kaya dong. Kamu ini lebih kaya dari semuanya, dari anak raja. Karena kamu punya barang, kamu nggak bisa menjualnya. Berapapun kamu nggak bisa, nggak ada nilainya kamu bilang. Nah akhirnya orang tua ini, ya setengah bayi tadi inilah tersadarkan ya. Nah kadang-kadang kita banyak kehilangan hal-hal kecil, ya benda-benda materi. Tapi kita merusak jiwa kita ya, merusak kita punya suasana hati. Ya kalau kita terdengar ada orang yang jatuh bangkrut, bunuh diri, ya bermacam-macam persoalannya. Nah jadi hidup itu adalah pilihan. Selalu kalau datang itu ya ada masalah, karena hidup manusia kan penuh masalah. Jadi kalau ada yang namanya masalah, tenangkan hati dulu. Dari dalam, kalau kita banyak berbuat yang namanya melenceng dari hati nurani, mari kita bertobat dulu. Mohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari fokus dengan keselamatan kita dulu, kesehatan kita dulu, jaga suasana hati yang tenang dulu. Terus berikhtiarlah, pergilah keluar, pergilah bersapa ke teman, carilah kerjaan. Dengan demikian pelan-pelan nasib kita akan bisa berubah ya. Jadi yang dikatakan di sini, yang penting itu adalah terima kasih dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bahwa dalam suasana dan keadaan seperti ini kita masih ada keselamatan, masih ada kesehatan, dan ada rezeki yang masih bisa kita makan ya. Jadi kalau menurut survei dari PBB, kalau kita hari ini ada tempat tinggal yang nyaman, ada makan sehari 3 kali tidak masalah, kita ada di antara 70% di bawah kita itu. Kita ada 70% berada dari seluruh penduduk dunia, kita adalah orang yang kaya. Jadi 70% di bawahnya itu lebih menderita dari kita. Ya, ada yang mungkin makan aja kurang, tempat tinggalnya kurang. Jadi sudah sepantasnya kita selalu bersyukur dan berterima kasih. Berterima kasihlah kepada langit, berterima kasihlah kepada Yang Maha Kuasa, berterima kasihlah kepada guru-guru kita, berterima kasih kepada orang tua kita, berterima kasih teman kita, nasabah kita, ya yang kita hubungan baik dengan teman-teman semuanya, karena kita masih bisa bersosialisasi. Makasih.